The overwhelming majority of mankind are going to follow Gog and Magog. And allow you to understand that the process of globalization is connected with Gog and Magog. Sebenarnya yang dicari selama ini adalah diri kita sendiri. Kitalah the Gog and Magog, the PhD of Fasad, orang-orang yang merupakan di muka bumi. Dari 1000 orang, 999-nya adalah Batsunya. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Siapa itu Gog and Magog? Gog and Magog selama ini sering digambarkan sebagai monster di dalam gua, monster di dalam tanah, monster yang dikurung di dalam gunung, atau juga ada yang bilang bahwa mereka adalah monster yang dikurung di luar tembok Antartika. Sebenarnya bukan, mereka itu adalah juga sama kayak kita, mereka adalah Bani Adam juga, mereka merupakan manusia juga. Apa buktinya? Ada sebuah riwayat yang mengatakan saat nanti kita di hari akhir, Nabi Adam akan diminta oleh Allah untuk mengeluarkan Batsunar. Batsunar adalah penghuni neraka. Ambillah dari 1000 orang, 999. Jadi dari 1000 orang nanti, 999 adalah Batsunar. Dan mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dijelaskan bahwa mereka ini akan mendapatkan penghakiman juga di hari akhir. Dan mereka adalah manusia juga. Mereka sama seperti kita. Nabi pun juga menceritakan bahwa mereka ini merupakan ciri-cirinya orang yang membuat kerusakan di muka bumi gitu. Mereka ini kalau dijelaskan sama Syekh Imran Hossein ya, suka membahas tentang hari akhir zaman. Mereka ini punya gelar PhD of Fasad, jadi profesor dari kerusakan. Mereka memang punya ciri membuat kerusakan di muka bumi, entah itu merusak bumi, entah itu merusak ideologi, entah itu merusak moral. Mereka korupsi, mereka menebang pohon, mereka bikin banjir dan lain-lain. Mereka ini merupakan sebaik-baiknya perusak, sehebat-hebatnya perusak di muka bumi. Itu adalah ciri-ciri dari Ya'juj Ma'juj. Banyak juga yang berkata bahwa mereka ini adalah keturunan Cina, karena Cina ini kan orangnya banyak, jadi kan cocok tuh sama nubuatnya Nabi gitu, bahwa mereka akan ada banyak. Tapi sebenarnya begini, mereka ini adalah dua suku Gog dan suku Magog, dan kita nggak bisa mengkambing hitamkan suku apapun sebenarnya, karena ini merupakan kebiasaan kita untuk mengkambing hitamkan seseorang. Jadi yang paling gampang, yang paling banyak adalah orang Cina. Jadi udahlah, biar gampang, Magog ini udah orang Cina aja gitu. Tapi nggak mungkin. Orang Cina tidak mungkin jumlahnya sampai 999 dari 1000 orang. 99% manusia di muka bumi. Tidak mungkin, terlalu banyak gitu kan. Tidak mungkin, sampai kapanpun tidak akan pernah orang Cina sedominan itu, tidak mungkin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Gog and Magog ini merupakan suku yang tinggal di atas pegunungan Kaukasus. Apakah itu yang tinggal di atas pegunungan Kaukasus merupakan bangsa Scythian. Bangsa Scythian ini merupakan bangsa yang nomadik. Bangsa yang kalau dibilang mirip ya mirip orang-orang Genghis Khan lah. Dia hidupnya bergerombol, nomadik, dia jago berkuda, jago berpanah. Ini cikal bakal orang-orang nomadik ke depannya adalah bangsa Scythian. Dia tinggal di daerah Georgia sampai ke Rusia sana gitu. Mereka ini bukan merupakan sebuah empire, mereka bukan kerajaan. Mereka basically sebenarnya hidupnya suku ke suku. Jadi mereka nggak saling akrab, mereka suku ke suku. Ada suku ini, suku B, suku C, suku D sampai menyebar. Tapi intinya mereka digambarkan dalam sejarah digambarkan sebagai orang Scythian pada masa Cyrus the Great. Mereka ini orang yang ditakuti, bahkan sampai Cyrus the Great pun yang merupakan the greatest king of all time takut sama orang Scythian, karena mereka ini benar-benar barbar, benar-benar haus darah, sukanya ngebunuh orang. Memang ya begitulah suku-suku nomadik itu kan. Dibuktikan juga di zaman Genghis Khan, memang Genghis Khan ini merupakan salah satu pasukan terseram di muka bumi pada waktu itu ya. Jadi benar-benar kejam, barbarik, luar biasa lah. Ya mereka lah kaum nomaden, kaum Scythian ini. Sampai pada tahun 500 setelah Masehi, kurang lebih ya, dekat-dekat zaman Nabi Muhammad lah. Akhirnya mereka digantikan, yang di posisi mereka tuh digantikan oleh namanya kerajaan Khazar. Kalau dipikir-pikir, Khazar ini mirip banget sama Scythian, karena Khazar ini juga merupakan suku nomaden juga, banyak yang nomaden juga, meskipun mereka bentuknya udah empire, tapi banyak yang nomaden juga, dan mereka ini juga pandai berkuda, pandai memanah juga. Jadi sebenarnya banyak yang bilang kalau mereka itu nggak ada hubungannya sama Scythian si Khazar ini, tapi kalau kita berpikir dengan tempat yang sama, dengan banyak kesamaan dari kebiasaan mereka, bangsa Khazar, kerajaan Khazar merupakan turunan dari bangsa Scythian dengan bentuk yang lebih maju gitu. Nah kalau sekarang kita ngomongin suku Khazar, berarti mereka ini merupakan Magog di zaman Nabi Muhammad, Khazar ini, karena mereka tinggalnya di situ tuh, di atas pegunungan Kaukasus. Ini kalau gue ngomong Gog and Magog, ini kurang lebih daerahnya sama ya, karena kan Gomer and Magog kan tetanggaan lah kurang lebih, dan mereka ini kan pasti
saling bertukar tempat juga. Kita maju ke zaman Nabi Muhammad, bangsa Khazar ini pada zaman Khilafah Islamiyah, setelah Nabi Muhammad meninggal nih, setelah ada persaingan antara Khilafah Islamiyah sama kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, bangsa Khazar ini merupakan bangsa yang berdiri di tengah-tengah antara mereka. Kenapa? Karena kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Kristen sama kerajaan-kerajaan Arab, kalau mau masuk ke Eropa itu, kalau orang Arab mau masuk ke Eropa, mereka jalannya salah satunya adalah lewat Khazar, lewat Kaukasus, lewat Georgia. Khazar bilang, aduh gue nggak mau masuk Islam, gue juga nggak masuk Kristen juga, gue nggak mau berada dalam pusaran pertempuran dua orang ini gitu. Akhirnya bangsa Khazar memilih secara politik untuk convert menjadi orang-orang Judaism, menjadi orang Yahudi. Mereka menjadi orang Judaism bukan karena mereka ingin menyembah Yahweh, bukan. Mereka menjadi orang Judaism karena mereka ingin terpisah dari pertempuran antara Islam dan Kristen pada zamannya. Mereka menjadi Yahudi karena kepentingan politik mereka. Kurang lebih setelah zaman Khazar berakhir, orang-orang Khazar ini, Yahudi-Yahudi ini pada migrasi. Migrasi kemana? Migrasi ke Eropa. Karena mereka diinvasi sama kerajaan di utara. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi ini yang pindah ke arah utara, ke arah Bavaria lebih tepatnya. Jadi orang-orang Yahudi yang pindah ke Bavaria ini disebutlah sebagai Ashkenazi Jews, yaitu Yahudi yang bukan Semitik, Yahudi yang merupakan keturunan dari Gomer, dari Ashkenaz. Mereka ini merupakan Yahudi palsu, Yahudi yang bukan Yahudi. Kalau kita mau ngomongin orang Ashkenazi Jews, banyak. Populasi Israel sekarang, 32% adalah Ashkenazi Jews. Orang Ashkenazi Jews itu banyak yang terkenal. Contohnya ada Karl Marx, pembuat komunis, itu Ashkenazi Jews. Hitler juga Ashkenazi Jews. Mark Zuckerberg, itu juga dia Ashkenazi Jews. Rothschild Ashkenazi Jews. Albert Einstein Ashkenazi Jews. Dan semua Perdana Menteri Israel dari awal sampai sekarang, Yitzhak Rubin lah, Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, itu semua merupakan Ashkenazi Jews. Di Israel sendiri pun, Ashkenazi Jews mengontrol pemerintahan. Di Israel sendiri pun, orang-orang yang di luar Ashkenazi Jews mendapat perlakuan diskriminasi. Contohnya, orang-orang Mizrahi, orang-orang Sephardic, mereka tidak segampang itu mendapatkan pendidikan. Dan kemudian, pertanyaan terakhir adalah, itu kan Yajuj. Terus siapa Magognya? Ada dua suku. Ada Gog, ada Magog. Oke lah, Gog itu adalah Ashkenazi Jews. Terus siapa Magognya? Siapa Majusnya? Gog and Magog punya arti lain, kata Shea Branosen. Gog ini punya artinya itu aktif, sementara Magog ini artinya reaktif. Artinya apa? Gog ini merupakan yang mengaktifkan orang-orang Magog. Gog ini yang menyebarkan ideologinya lewat budaya, lewat semuanya di muka bumi ini untuk menjadikan Magog menjadi Magog. Masalahnya, kalau kita ngomongin sains, ini gue nonton di videonya Real Life Lore, kalau kita tarik diri kita sekarang ke 125 tahun ke belakang, kita udah punya 40 kakek nenek. Kalau kita tarik 1000 tahun ke belakang, lo sama gua udah punya kakek nenek 1 triliun orang. Genghis Khan yang lahir tahun 1200, sekarang cucunya ada 0,5% penduduk bumi. Bayangin, orang yang lahir tahun 1200 kayak Genghis Khan, sekarang penduduk bumi itu 0,5%-nya itu besar loh. 1/20-nya adalah keturunan Genghis Khan. Kalau dia akhirnya tahun 1200. Menurut sains juga, kita semua ini ya, di bumi sekarang punya the most recent common ancestor. Artinya adalah ancestor yang paling terbaru yang sama di antara semua orang di muka bumi lahir tahun 300 sebelum Masehi, setelah eranya Alexander the Great atau pas eranya Alexander the Great. Jadi apa artinya? Kesimpulannya, saat Nabi Nuh mendoakan bahwa akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Japheth, sebenarnya itu adalah kita semua, karena kita semua sharing the same DNA. Kita semua adalah saudara yang punya leluhur dekat-dekatnya tahun 300 sebelum Masehi. Dan kitalah yang membuat kerusakan di muka bumi selama ini. Kitalah yang melakukan korupsi seperti jual batubara. Kitalah yang melakukan nonton film porno. Kitalah yang nyuri bakwan di warteg. Kitalah yang nipu orang. Kitalah yang makan uang anak yatim. Kitalah yang melakukan hal riba. Kitalah yang berzina. Kitalah semua kita melakukan kerusakan. Nabi bilang seburuk-buruknya orang memang orang di akhir zaman. Dan Nabi adalah pertanda datangnya akhir zaman. Memang kita lah ternyata the PhD of Fasad. Kita lah ternyata sang Magog sebenarnya. Kita semua sang Magog. Karena apa? Karena 999 orang dari 1000 orang di muka bumi nanti di akhir zaman adalah Gog and Magog. Kita lah yang diaktifkan oleh Yajuj, oleh Ashkenazi Jews untuk menjadi orang-orang yang rusak. Oleh kapitalisme, kita diajarkan untuk serakah, untuk rakus. Bayangkan, sebuah konsep American Dream. Jadi sebenarnya Gog and Magog ini udah lepas dari zaman Nabi. Karena Nabi ini pernah mengira bahwa ada seorang di suku Arab adalah seorang Gog and Magog. Nabi tidak mungkin mengira bahwa anak ini adalah Gog and Magog kalau misalnya mereka belum lepas. Logikanya gitu kan ya. Nabi bilang di zaman dia, di akhir zaman, di zaman dia tahun 600-an udah ada lubang segede gini di tembok Yajuj Majuj. Udah ada tembok, mereka udah mulai lepas di zaman Nabi. Padahal sebelum zaman Nabi, kalau mereka menggali temboknya akan balik ke awal besokannya karena malaikat nutup lagi temboknya. Tapi di zaman Nabi udah mulai terbuka, artinya udah mulai ada yang lolos sejak zaman Nabi, zaman akhir zaman. Nabi pernah bilang, nanti akhir zaman akan datang nih Gog and Magog dan mereka akan meminum yang namanya
Danau Tiberias, Sea of Galilee. Ini merupakan danau yang ditempati oleh negara Israel. Ini danau yang berbatasan oleh Jordania dan juga Israel. Dan di tahun 2010 sampai tahun 2015, Danau Tiberias ini sangat turun isinya sampai hampir kering, hampir kacau lah pokoknya. Meskipun sekarang setelah era Covid, dia mulai naik lagi airnya. Nabi bilang akan diminum oleh Gog dan Magog sampai habis-habisan itu danaunya. Danau Tiberias dikonsumsi oleh ya Gog dan Magog, ya terutama Gog ya. Magognya ya juga ada orang-orang Mizrahi, orang-orang Sephardic Jews itu merupakan Magog yang dipaksakan untuk menjadi Magog oleh orang-orang Askenazi. Kita pun juga merupakan orang-orang Magog. Selama ini kita mencari siapa musuh sebenarnya yang akan turun setelah Dajjal mati nanti oleh Nabi Isa. Sebenarnya kita udah nyalahin orang Cina, kita udah nyalahin orang-orang ini itu, orang-orang di dunia hayal di luar tembok Antartika lah. Sebenarnya yang dicari selama ini adalah diri kita sendiri. Kita lah the Gog and Magog, the PhD of Fasad, orang-orang yang merusakkan di muka bumi. Dari 1000 orang, 999-nya adalah bat sungai. The overwhelming majority of mankind are going to follow Gog and Magog, and allow you to understand that the process of globalization is connected with Gog and Magog. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.